Oh jadi ini pelanggan customer ini bawa kaleng sendiri untuk membeli kopi udah apa? Iya, seminggu sekali. Seminggu sekali bawa kaleng sendiri. Oh jadi lebih murah ya kalau misalkan bawa kaleng sendiri? Saya diskonin supaya menghemat. Berapa persen? 50 yen ini kan 700. Oh, oke. 700 yen 100 gram. Oke, sip. Jadi 600 semua. Mantap. Ini juga lah mendukung apa? Ya. Plastik apa segala macam. Oh iya. Oke. Saya sudah bersama Pak Arif Wibisono dengan Atase Perdagangan Tokyo, juga pemilik coffee shop Mahameru di Matsudo Chiba ya? Ya, Chiba Prefektur Jepang. Ya. Udah berapa lama Mas buka? Di sini kita sudah 7 tahun. 7 tahun? Iya. Wow. Baru 7 tahun. Waduh, baru ya 7 tahun. Prospeknya gimana Pak nih di Jepang, kopi di Jepang Pak? Kopi Indonesia itu di Jepang sangat diminati banyak orang. Diminati banyak orang? Terutama orang-orang yang lanjut usia, udah yang berumur, karena mereka tahu Indonesia dulunya bagaimana, kopinya apa yang terkenal. Nah, mereka sangat senang dengan meminum kopi apa Indonesia. Nah, yang paling terkenal di sini itu ya pasti Mandailing, Toraja, dan Bali. Mandailing, Toraja, dan Bali. Iya, betul. Nah, di sini Mahameru menyajikan hampir dibilang yang inilah yang populer lah di Indonesia. Misalkan daerah Jawa Timur, Bali, Mahameru Blend, ini blend saya. Toraja Kalosi, Sulawesi, Toraja Sapan juga Sulawesi, Mandailing, dan Flores. Ya, serta ini dari apa Bali juga. Ini kepikiran buka usaha kopi gimana pertamanya Mas? Karena Mas Rino. Di Jepang ini orang Jepang itu kebanyakan meminum alkohol, yang kedua meminum kopi. Nah, kopi itu sangat bagus memulai bisnis di Jepang. Tetapi kita harus mempunyai salah satu konsep yang betul-betul bisa memikat orang banyak untuk meminum dan melihat kopi dari negaranya kita. Karena kopi boleh dibilang kopi di Jepang itu sangat-sangat murah dan enak, sudah banyak yang menjual juga gitu. Ya, bahkan 100 yen pun sekarang sudah banyak kopi yang enak. Iya ya. Iya. Nah, saya di sini menjual bukan menjual kopi, tetapi menjual tentang Indonesia itu bagaimana. Mantap. Indonesia itu budayanya begini, dan berbagai macam budaya, berbagai macam ragam budaya Indonesia ya, budaya jadi Indonesia diperkenalkan ke masyarakat Jepang khususnya. Di dalam Indonesia pun begini banyak kopi, kalau mau dipajang semua di sini nggak cukup untuk tempat ini untuk dipajang kopi seluruh Indonesia. Tetapi ya bersyukur mereka udah bisa merasakan kopi-kopi Indonesia berbagai rasa gitu. Iya. Mantap. Di Matsudo ini boleh dibilang banyak orang Jepang yang pernah bekerja di Indonesia. Di Matsudo ini? Iya, betul. Dan banyak orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia dengan sangat lancar. Di sini di Matsudo? Betul. Saya juga biasa heran dan kaget karena tamu saya ini boleh dibilang hampir semua, 99% orang Jepang. Ya, saya targetnya memang orang Jepang untuk memperkenalkan 99% orang Jepang tamunya ya yang datang sini. Iya. Mulai dari anak muda, mulai dari anak SMP, sampailah orang dewasa yang sudah berumur. Pasti di sini ya nongkrongnya ya, banyak di sini ya. Di sini paling maks 93 umurnya, masih sekarang masih.
93 customer yang ya customer setia. Wah, mantap. Customer setia. Dan setiap siang, setiap sore itu mereka datang sehari 2 kali, 3 kali. Ya ini sebagai di sini saya bukan sebagai kafe tetapi sebagai salah satu komunikasi untuk bertukar pikiran dan pendapat di tempat ini. Tempat apa ya bilangnya? Salah satu komunitas kopi gitu. Komunitas Indonesian Coffee ya, gitu ya, sekaligus betul. memperkenalkan budaya Indonesia. Betul. Mas Rino kenapa memilih nama Mahameru? Mahameru itu saya ambil dari nama gunung di Pulau Jawa. Gunung di Pulau Jawa ya. Di mana tepatnya nih? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Mas Rino sendiri dari mana? Saya dari Sulawesi. Sulawesi. Iya. Wah, mantap. Karena Nah, saya ini mau mulai dari Pulau Jawa. Nah, saya ini harus nih. mengangkat nama Jawa. Benar-benar Indonesia tidak membeda-bedakan Betul. suku ya. Iya. Dan Mahameru itu sangat mudah disebutkan untuk Mudah diingat ya. mudah diingat juga. Ejaannya juga mudah dieja. Sampai pada Mahameru. orang Jepang. Ini pasti modalnya besar nggak? Kalau Buat modal temen ya, info nih teman-teman mungkin pengen modal ya wah besar. pengen apa coffee shop di Jepang gitu. Gimana caranya ini? karena kalau modal ya besar karena saya Modal pasti besar. tempatnya di sini yang memang tempat nomor 1 di Ya. daerah area sini ya. Ini tempatnya Tempat ini bangunan tempat- sejarah juga ya, Ya. karena 104 tahun Ya, umurnya ya. kurang lebih 104 tahun. Rumah adat tertua di Matsudo dan Wih, ini bangunan dulunya tertua di Matsudo. bekas pengelola beras, penjual Beras. Nah, sekarang dia tinggal di depan. Oh, itu sekarang Ya. tukang berasnya itu ya. Dia jual Oke. beras di sini dulu. Oke. Nah, begitu. Di sini banyak orang yang dari jauh datang kemari untuk minum kopi Indonesia karena yang kita sajikan kopi Indonesia yang ngetrip juga baristanya orang Indonesia jadi semua all Indonesia. Makanya saya memadukan rumah adat Indonesia, rumah adat Jepang dan budaya Indonesia sekalian sebagai jembatan untuk mereka bisa lebih friendly masuk ke kami dan mengetahui tentang Indonesia. Berarti 7 tahun lalu marketingnya gimana sebelum ada medsos seramai sekarang? Sampai Door to door gitu, apa ketok-ketok rumah, ngasih pamflet atau sampai gimana? sekarang pun Mahameru itu tidak memperkuat di sosial SMS, Oh, media oke. Kami itu terkenal lewat mulut ke mulut dari orang Jepang. Oh, MLM ya, Iya. mulut lewat mulut. Gitu. Oh, hebat. Nah, mereka yang menyebarkan info Mahameru, tentang Mahameru. Nah, mereka datang dengan keluarga, dengan teman-teman banyak gitu. Mantap. Pak Atdak, bagaimana prospek kopi Indonesia untuk pasar Jepang nih Pak Atdak? Iya, kalau bicara mengenai kopi, apalagi kopi dengan cita rasa tinggi, udah pasti kopi Indonesia lah nomor satu. Karena tadi dulu ketika ada namanya specialty coffee nih, dulu di Amerika pertama kali dulu ada salah satu pencetusnya, itu memang ada itu karena ada dia mencium bau dan dia merasakan tiap pagi itu ada satu kopi yang cita rasanya kok ini tinggi banget dan enak. Nah, ini siapa nih, ternyata setelah dicoba terus ini kopi Mandailing. Jadi dengan adanya kopi Mandailing itu terciptalah specialty coffee kan gitu. Jadi kalau masalah kopi udah nggak perlu dipatut pertanyakan lagi. Dan kalau para pecinta kopi ini mau menanyakan sebetulnya benua kopi itu ada berapa sih, mereka akan menyebutkan benua kopi itu ada 3. Satu di Afrika tempat lahirnya kopi itu sendiri, kedua di Amerika Latin, dan ketiga Indonesia. Jadi Indonesia itu sendiri udah dibilang sebagai benua, karena tadi Mas Rino udah bilang nih bahwa ini kopinya banyak, ya itu karena saking banyaknya Indonesia dibilang sebagai benua kopi. Berbagai macam kopi, jenis kopi ada di Indonesia ya. Makanya tapi sekarang mereka coba tanya kopi Mandailing dari Sumatera, wah rasanya luar biasa, Aceh Gayo terbaik.
dari Wamena eksotis, dari Bali itu juga luar biasa, Toraja, dari Java Prender, jadi luar biasa kan gitu. Nah cuma yang sekarang perlu orang mungkin belum tahu adalah ketika mereka sudah mencoba ini semua, pasti ditanya pernah nggak nyoba kopi Indonesia? Belum. Nah itu yang ironis sekali. Nah tadi makanya kalau saya sih sangat sependapat dengan Mas Rino ini, dia tidak hanya menjual kopi tapi juga mengedukasi masyarakat sini, konsumen di sini tentang kopi Indonesia. Jadi bahwa mereka ini tahu adalah keragaman Indonesia. Jadi Indonesia itu bukan hanya beragam terkait dengan kebudayaannya, tapi juga diversity juga terkait dengan cita rasa kopinya ini. Jadi kalau menjual kopi, kalau bagi saya kopi itu seharusnya bisa menjadi universal product lah, karena kayak di Jepang kita mau jual yang lainnya mungkin kita ada saingannya atau apa, maksud dari Jepangnya itu sendiri, dan atau mungkin belum tentu semua orang suka, tapi kalau kopi pasti semua orang suka kan gitu. Most likely semua orang suka, walaupun cuman mungkin dari yang tipe-tipenya aja ya, ada yang mau minum yang pakai sasetan, pakai di kaleng, atau yang single origin seperti ini. Jadi kalau masalah kopi ini seharusnya bisa menjadi program pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia lainnya ke Jepang. Oh. Jadi kalau pasar potensial ya sebetulnya Jepang ya untuk Indonesia betul, ya. Betul. Sangat sekali. Memang tapi di sini memang persyaratannya satu paling tinggi di antara seluruh negara. Jadi kayak tingkat resi dunia standarnya itu memang tinggi. Nah ini tapi tadi kalau kita melihat Jepang itu adalah sebagai hub. Kan gitu. Kalau once kita bisa masuk pasar Jepang, kita bisa pasti masuk pasar yang lainnya. Jadi ini merupakan suatu tantangan, tapi juga sekaligus bagi kita ada suatu peluang. Iya. Mantap. Luar biasa. Ya. Tantangan dan peluang. Betul. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Karena tadi kembali lagi kalau di Jepang, terutama kalau kita mau jualan kopi di sini, kita cari produsennya di Indonesia, ya mau nggak mau harus memperhatikan 3K, kuantitas sama kontinuitas. Itu yang perlu menjadi dasar, karena di sini ketika pengalaman Mas Rino sudah 27 tahun dari mulut ke mulut, kalau dia nggak bisa mempertahankan cita rasanya, konsumennya akan kabur dan akan bilang lagi yang buruk. Tapi ini kan berarti luar biasa beliau bisa mempertahankan kualitasnya. Kuantitasnya juga begitu. Kalau misalnya sekarang ternyata pas orang sekarang tertarik dengan dari Toraja atau Bali, maaf kosong, konsumen akan pindah kan gitu. Bagaimana kita bisa mempertahankan itu semua dan kontinuitas, menciptakan kesinambungan semua yang paling Iya. Mantap. Saatnya menyeruput kopi buatan Mas Rino. Wah, enak. Nah, pesan nih dari Sacho Rino buat teman-teman yang ingin membuka usaha di Jepang. Wah, banyak kayaknya ya. Sekarang kan di Indonesia juga coffee shop udah menjamur ya. Ada bukan beberapa, mungkin banyak. Wah, pengen buka dong di Jepang. Ya pesan-pesannya lah. Ya, pesan saya sih dari saya pribadi ya, kita menjual atau memperkenalkan kopi Indonesia di Jepang, kita jangan cuma berbisnis, tapi kita menjual dan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, keragaman Indonesia, terus adat Indonesia. Nah, barulah kita membawa, karena di Jepang ini mereka sangat menghargai yang namanya sejarah. Iya. Nah, kita mengajarkan mereka sejarah. Orang Jepang itu sangat senang sejarah ya? Iya, sangat sedang menghargai sejarah masing-masing gitu. Nah, setelah itu baru kita memperkenalkan satu persatu, inilah makanan khas Indonesia, inilah makanan minuman khas Indonesia.
ya inilah budaya Indonesia, cara minumnya begini. Jadi selain ini kopi Mandailing bukan hanya Mandailing saja tapi memperkenalkan Mandailing itu ada di mana, budayanya seperti apa. Kalau daerahnya bagaimana. Orang Jepang itu sangat tertarik ya Iya, dengan betul. hal-hal budaya seperti Iya, itu ya. Karena Wih. mereka lebih tertarik dengan story. Iya, betul. Betul. Kalau story mereka paham dan mengerti, mereka akan mencintai yang dia pahami itu. Oke. Nah, sekarang betul-betul sangatlah susah bersaing untuk kopi di Jepang karena terlalu banyak yang menjalani bisnis kopi. Iya. Tetapi makanya saya sarankan untuk memiliki konsep dan cita rasa dan tujuan sendiri. Ya. Ya, kalau Konsep. tempat itu dan cara penyeduhan itu menjadi hal yang di nomor 2 kan. Yang keberapa lah gitu Ya, ya. betul. Oh, oke. Konsep dan cita rasa ya, Iya. pasti. Sip, Mas Rino, itu pesan dari Mas Rino, pemilik Kopi Mahameru di Matsudo, prefektur Chiba di Jepang. Terima kasih Mas Rino. Ya, sama-sama.